dengan doa terlebih dahulu. Saya minta Kakak Ayah. Woi, jangan ada masalah saya. Semuanya untuk segera berdiri. Yang panitia juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami ingin melaksanakan pemilihan ketua OSIS yang baru. Semoga saja nanti ketua OSIS yang dan juga wakil OSIS yang dipilih bisa menjalankan semua kegiatannya dengan lancar. Kakak Mulan ingin meminta teman-teman yang akan mencalonkan diri boleh maju ke depan atau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lola Siasati Salus, biasa dipanggil Lala. Saya dari kelas 8A. Kami teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Sani Chelsea, biasa dipanggil Cinta. Saya dari kelas 8A. Dari kelas 8B. Bagi teman-teman dan Kakak Nina, saya atas nama Natalia Gracia Janis, biasa dipanggil Gracia, dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Miriam Junasri, biasa dipanggil Nasri. Saya dari kelas 8B. Tidak usah dipanggil lah ya, kalian semua tahu selanjutnya siapa. Tidak usah dipanggil. Perkenalkan, nama saya Markus Batioda Liga Sinuswara, biasa dipanggil Ega. Saya dari kelas 8C. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Afra Chelsea Paling, biasa dipanggil Chelsea. Saya dari kelas 8C. Nama saya Nur Nadia Herdiani Putri dari kelas 8B. Selamat pagi, saya dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Diasya Putri Krisnasa. 8B. Selamat pagi semuanya. Bisa dibuka nasi. Selamat pagi semuanya. Nama saya Ita Nur Anissa, biasa dipanggil Ita. Saya dari kelas 8E. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Astrid Jaki, biasa dipanggil Astrid. Saya dari kelas 8E. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Cinta Prian. Saya dari kelas 8F. Selamat pagi semuanya. Saya Safina Desa dari kelas 8F. Selanjutnya dari kelas 8G. Selamat pagi semua. Nama saya Andis Naulia Kucayani, biasa dipanggil Krisna. Saya dari kelas 8G. Saya dari kelas 8B. Selamat pagi semuanya, saya atas nama Yasinta Redriana Yutani, dipanggil Intan, dari kelas 8H. Selamat pagi semua, nama saya Lala Rahmawati, saya dari kelas 8H. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya, kakak akan memaparkan tahapan dalam pemilihan kita hari ini. Yang pertama, teman-teman semua yang akan mencalonkan diri memaparkan visi misinya. Dan yang kedua, akan ditentukan 8 besar. Setelah 8 besar itu, kalian akan mencari kelompok kalian atau pasangan kalian untuk mencalonkan diri. Selanjutnya, tahapan yang terakhir, final 2 besar. Oke, kita mulai dari pembacaan visi misi. Kelas 8A, silakan maju. Hormati Bapak Guru dan Bapak Pembina OSIS, dan yang saya hormati pula kakak-kakak kelas 9 dan yang saya kasihi teman-teman kelas 7 dan kelas 8. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat. Adapun visi dan misi saya, visi 1, menjadikan OSIS SMPN 1 Komodo sebagai wadah untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang aktif, kreatif, disiplin dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kedua, menciptakan suasana sekolah yang cinta keberagaman
menyenangkan, cinta lingkungan, dan kondusif. Misi yang pertama, melakukan pengembangan secara maksimal terhadap ekstrakurikuler sekolah. Kedua, optimalisasi peran serta fungsi OSIS sebagai penyelenggara berbagai kegiatan siswa. Ketiga, menyelenggarakan bakti lingkungan secara berkala dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, menjadikan OSIS sebagai wadah menampung aspirasi siswa demi memajukan sekolah. Sekian visi dan misi dari saya. Saya mohon kerjasama dari semua pihak, terutama teman-teman, untuk mencapai visi misi tersebut. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih Lala dari kelas 8A. Jadi saya ingin bertanya, terima kasih kepada Lala dari kelas 8A. Sekarang saya ingin bertanya, apa hal yang membuat kami yakin bahwa kamu dapat menjalankan tugasmu selama menjabat sebagai ketua OSIS atau wakil ketua OSIS di SMP Negeri 1 Komodo? Baik, terima kasih dari pertanyaan Kamina. Saya yakin bahwa saya sudah bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri dan saya ingin memegang tanggung jawab yang lebih besar. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu guru yang terhormat, dan selamat pagi untuk anak kelas 9. Saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Komodo sebagai mitra kerja dalam membangun siswa atau siswi yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi serta melatih dalam bersosialisasi dan wadah aspirasi siswa. Yang kelima, menentukan peraturan yang belum berjalan maksimal. Baik, terima kasih Chelsea. Saya ingin bertanya, terima kasih Chelsea dari perwakilan kelas 8A. Jadi saya ingin bertanya, apa hal yang membuat kami yakin bahwa kamu dapat menjalankan tugasmu selama menjabat sebagai ketua OSIS atau wakil ketua OSIS? Saya merasa percaya diri dan akan mempertanggungjawabkan jabatan sebagai ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS. Selamat pagi semua, saya perwakilan dari kelas 8D akan membacakan visi-misi. Visi menjadikan OSIS SMP 1 Komodo sebagai mitra kerja dalam membangun siswa atau siswi yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. 1. Akan memajukan, menjaga, dan mengharumkan nama baik sekolah. 2. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk mengatur siswa yang berkompetensi dan mandiri. 3. Menentukan program di sekolah akhirnya pembinaan siswa dan mampu menjadi sebuah sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya akan bertanggung jawab dan meningkatkan prestasi sekolah dan memberikan contoh-contoh yang baik bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Komodo. Yang terhormat, teman-teman saya, kakak kelas kalian, saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang baik dan bermanfaat dan sebagai wadah dalam menampung kreativitas dan inspirasi bagi pada hari-hari nasional seperti kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Misalnya mengadakan pensi untuk mewujudkan kreativitas para siswa. Terima kasih kepada Chelsea, perwakilan dari 8C. Jadi saya akan bertanya, apa hal yang membuat kamu yakin bahwa kamu dapat menjalankan tugasmu selama kamu menjabat sebagai ketua OSIS atau wakil ketua OSIS di SMP Negeri 1 Komodo? Baik, terima kasih dari pertanyaan Pak Doler. Saya akan menjawab. Karena saya bersungguh-sungguh dalam mengikuti ini. Saya juga mempunyai tekad dan niat. Karena walaupun saya belum bisa apa-apa, tapi mungkin saya bisa belajar toh. Selamat siang Bapak Ibu kakak kelas yang saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi 1. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih,
berkualitas, bermutu, serta aman. Yang kedua, menjadikan siswa yang berakhlak, pintar, berdisiplin, bertanggung jawab, dan bermandiri. 3. Mewujudkan setiap siswa kreatif, inspirasi, berani tampil beda, berakhlak mulia, jujur, adil, dan amanah. Misi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat dan menjadi teladan bagi siswa lainnya. Menjadi wadah bagi siswa SMPN 1 Komodo untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi, berakhlak, dan menjaga nama baik sekolah. Juga menciptakan suasana sekolah yang be religious, be smart, and have fun, dan mampu bersinergi di masyarakat. Misi saya yaitu 1. Membentuk karakter pemuda yang cerdas dan solid. 2. Melakukan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat agar menumbuhkan rasa kepemilikan Atau wakil ketua OSIS. Saya yakin bisa bertanggung jawab karena saya bersungguh-sungguh mengikutinya, dan saya yakin bisa memajukan kerja dan kinerja OSIS ke depannya. Selamat pagi kakak pengurus OSIS dan teman-teman. Sekarang saya ingin membacakan visi misi saya. Visi saya menjadi siswa SMP 1 Komodo yang aktif, kreatif, mandiri, dan berjiwa sosial tinggi. Memajukan sekolah agar terlihat lebih unggul dan Selamat pagi semuanya. Saya akan membacakan visi misi saya. Visi menjadikan OSIS dan siswa-siswi SMPN 1 Komodo agar menjadi smart, yaitu santun, mandiri, amanah, religius, dan terampil. Misi yaitu 1. Meningkatkan kualitas prestasi akademik dan non-akademik melalui organisasi siswa intrasekolah. 2. Mampu berinteraksi secara santun baik sesama warga sekolah maupun lingkungan masyarakat. 3. Menjadikan OSIS SMPN 1 Komodo sebagai wadah aspirasi bagi siswa-siswi dan meningkatkan kedisiplinan serta mentaati aturan yang ada. Sebelum saya membacakan visi misi saya berterima kasih kepada teman-teman dan kakak pembina yang telah hadir hari ini. Ini adalah visi misi saya. Visi yang pertama, menjadikan sekolah SMP Negeri 1 Komodo menjadi sekolah yang anti dari pembulian atau pencabulan. Yang kedua, menjadikan siswa SMP Negeri yang tekun dan menaati peraturan sekolah yang ada. Yang ketiga, menjadikan siswa SMP menjadi siswa yang berbakat dalam setiap mata pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Misi 1. Menambah. Kali ini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi dan misi saya menjadi OSIS adalah memajukan SMP Negeri 1 Komodo dan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bermutu dan unggul serta mewujudkan siswa-siswi yang berperilaku sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Misi saya adalah memberikan sanksi kepada pembina dan teman-teman sekalian. Sekarang saya Safira Gesa akan membacakan visi-misi saya. Visi-misi saya sebagai berikut. Visi menjadi organisasi yang lebih baik sehingga dapat menjadikan siswa-siswi yang baik, cekatan, terampil, dan bertakwa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan bakat siswa dalam toleransi antarumat beragama. Menuju sekolah yang unggul tingkat sebagai ketua OSIS. Pasti ada wakil dan beberapa OSIS lainnya yang membantu saya memecahkan persoalan yang sulit. Dan saya akan berusaha mengharumkan nama SMP Negeri 1 Komodo. Saya akan membacakan visi-misi saya. Visi-misi saya yaitu menjadikan OSIS SMPN 1 Komodo sebagai suatu media pembelajaran yang mencerdaskan siswa dan menciptakan suatu sistem demokrasi yang terbuka di lingkungan sekolah. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMPN 1 sebagai suatu media pembelajaran yang mencerdaskan siswa dan menciptakan suatu sistem demokrasi yang terbuka di lingkungan sekolah. Inspirasi dan aspirasi. Selain itu, saya juga ingin menjadikan sekolah sebagai wadah yang bermutu, berani tampil beda, jujur, berakhlak mulia, adil, dan disiplin. Visi mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi yang ada di sekolah dan keseluruhannya. Yang kedua, meningkatkan kerja OSIS. Tentang keimanan dan ketakwaan para siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, OSIS dan juga sekolah kemudian diharapkan bisa meningkatkan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, dan amanah.
Saya mengoptimalkan kreativitas para siswa melayani ekstrakurikuler dan meningkatkan kegiatan-kegiatan. Langsung saja, teman-teman semua yang akan masuk boleh tulis nomor sesuai dengan nomor yang ada di papan. Perwakilan dari kelas 8A, nomor 1 Putri Laresia Salvi Salmo. Tulis di nomor kertas yang saya sediakan. Tulisnya di bagian stempelnya ya, biar kami tahu itu kertas dari kami langsung atau ada kombinasi dari kecurangan dulu. Oh ya, satu kertas satu nomor. Misalkan kalian mau memilih, Rara. Jadi kalian tulis dia 16 karena nomor dia di sini adalah nomor 16. Atau enggak kalian mau milih Nadia, berarti kalian tulis dia nomor 8 karena dia punya nama ada di nomor 8. Semuanya ngerti? Ngerti. Saya calon ketua OSIS pasangan 1. Saya calon wakil ketua OSIS pasangan 1. Saya calon ketua OSIS pasangan 2. Saya calon wakil ketua OSIS pasangan 2. Saya calon ketua OSIS pasanganku 3. Saya calon wakil ketua OSIS pasangan 3. Saya wakil ketua OSIS pasangan keempat. Saya calon ketua OSIS pasangan keempat. Masih dibuka. Kasih ke mic. Kenalin. Pertanyaan dari Kak Olive Roja. Sehingga sekarang saya akan bertanya untuk calon ketua OSIS pasangan 1. Jika kamu terpilih sebagai ketua OSIS, apa yang Anda lakukan jika pada saat upacara bendera dilaksanakan banyak siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap seperti topi dan dasi? Apa sanksi yang Anda akan berikan dan apa upaya yang Anda lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Terima kasih pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan. Sanksi bagi siswa-siswi yang tidak memakai atribut sekolah adalah saya akan menunjuk mereka sebagai teguran awal, dan upayanya adalah saya akan lebih harus memiliki atribut sekolah, dan jika mereka tidak mengikuti teguran ini, maka mereka kena sanksi. Kenalan calon wakil ketua OSIS kita. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kamu menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sekolah agar tetap terjaga? Terima kasih. Untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan dari OSIS itu sendiri ada rasa OSIS disiplin. Semua anggota harus disiplin supaya menjadi teladan bagi teman-teman semua.
diberi pertanyaan kali ini. Saya akan diberi pertanyaan oleh Kanona Lewi. Baik, pertanyaan untuk Clara, calon ketua OSIS. Saya ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang OSIS? OSIS adalah organisasi yang memiliki sistem kerja yang berguna dan berjalan. Terima kasih. Akan bertanya kepada calon wakil ketua OSIS. Baik, saya akan bertanya kepada calon wakil ketua OSIS pasangan 2. Jika kamu terpilih sebagai wakil ketua OSIS, jika pengurus OSIS lainnya tidak mematuhi tata tertib sekolah, maka apa yang akan kamu lakukan? Yang saya lakukan jika ada pengurus OSIS yang tidak aktif menegurnya, tapi sebenarnya kesadaran itu penting dari dalam dirinya sendiri. Dan mereka memiliki tanggung jawab masing-masing. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Saya dapat pertanyaan dari Kak Yeni. Saya dapat pertanyaan dari Kak Yeni. Ya baik, untuk Gracia, calon ketua OSIS dari pasangan 3, saya ingin bertanya, apa yang Anda lakukan ketika melihat ada siswa korban pembulian di dalam area SMPN 1 Komodo, dan apa sanksi yang akan Anda berikan kepada pelaku pembulian tersebut? Terima kasih. Baik, ini menurut saya untuk korban pembulian sangat disayangkan jika terkena pembulian, dan sanksi untuk pelaku pembulian menurut saya diberikan pernyataan, dan jika sudah keterlaluan bisa dipanggilkan orang tua dari pelaku tersebut. Terima kasih. Oke, untuk Intan wakil Intan. Oke, untuk Intan calon wakil kita. Pertanyaan saya adalah, mengapa kamu ingin menjadi ketua atau wakil ketua OSIS? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena saya ingin meningkatkan sistem kinerja OSIS menjadi lebih baik lagi di SMP Negeri 1 Komodo. Terima kasih. Saya mendapatkan pertanyaan dari Kak Olo. Saya dapat pertanyaan dari Kak Syah. Bagi calon ketua kita, saya ingin bertanya terkait dengan banyaknya sampah yang menumpuk di depan kelas, di dalam kelas, serta di belakang sekolah akibat siswa-siswi yang membuangnya dengan sembarangan. Jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS nanti, upaya apa yang akan kalian lakukan dengan perilaku tersebut? Apakah memberikan sanksi? Jika iya, sanksi apakah yang akan kalian berikan terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Bisa upaya yang akan saya lakukan adalah dengan memberikan sanksi, yaitu membersihkan kembali sampah yang telah mereka buang di belakang sekolah, dan melakukan pernyataan jika mereka melakukan yang kembali akan
akan diberi sanksi yang lebih berat lagi. Pertanyaan saya adalah, menurut kamu apa dampak positif dan tujuan kamu untuk bergabung ke dalam organisasi ini? Dampaknya jadi lebih baik, melatih mental untuk beradaptasi